Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillah ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, terima kasih kepada Ibu dan Bapak yang sudah hadir di SMK Kesehatan Al-Fat maupun bergabung di Zoom. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah, selalu diberikan kesehatan, kemudahan dalam segala urusan kita. Salawat salam mari kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, seperti yang sudah disampaikan, undangan yang sudah disampaikan kepada Ibu Bapak 2 hari yang lalu ya. Jadi pada hari ini kita melaksanakan workshop validasi RPP. Nah, itu judul besarnya. Jadi tema-temanya ada juga nanti ya. Jadi tidak hanya untuk kegiatan RPP saja, tapi ada beberapa materi lainnya juga yang akan disampaikan pada hari ini. Baik, untuk tidak memperpanjang mukadimah lagi ya, kita masuki saja kegiatan pertama, yaitu penyampaian materi oleh Bapak Wali. Kepada Bapak Wali dipersilahkan. Oke, terima kasih Bu Vika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bapak Ibu yang hadir di sini, terutama yang ada di SMK Kesehatan Al-Fat, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas partisipasi untuk dalam keadaan pandemi sekarang masih bisa menyempatkan kita tatap muka. Dan juga kepada Bapak Ibu yang ada di Zoom meeting juga kami ucapkan terima kasih kepada Bu Anissa, Bu Kartini yang telah menyempatkan juga sambil melakukan kegiatan mungkin lainnya. Nah, di sini kita seperti yang di undangan dari sekolah untuk workshop validasi RPP. Nah, mengingat memang kita sebagai guru, Bapak Ibu, harus memiliki perangkat. Jadi kalau ditanya ini adalah bagian dari administrasi guru, ternyata bukan. Jadi RPP ini bukan administrasi dari kita sebagai guru. Tetapi memang bagian dari profesi guru itu adalah memiliki yang namanya adalah perangkat. Jadi bukan menambah pekerjaan kepada Bapak Ibu guru, tapi lebih memberikan Bapak Ibu itu perencanaan bagaimana nantinya saat pelaksanaan dalam 1 semester ataupun dalam 1 tahun Bapak Ibu bisa lebih terarah. Nah, di sini mungkin karena waktu kita ya rencananya tadi di jam 9 kita mulai, tetapi karena menunggu kehadiran dari Bapak Ibu yang lain, akhirnya di jam 10 baru bisa kita mulai. Nah, namun demikian tentunya Bapak Ibu harus tetap semangat berapapun orang yang hadir, karena alhamdulillah dengan adanya media ini kita bisa rekam, nanti hasil rekaman akan di-share lagi ke grup guru-guru sehingga guru-guru yang tidak hadir bisa menyimak, jadi sama-sama mendapatkan ilmu. Cuman bedanya kalau hari ini memang secara sinkron langsung terlihat, berarti kalau sudah dalam bentuk rekaman itu sudah asinkron. Asinkron artinya apa? Bapak Ibu tetap masih bisa menerima ilmu, tetapi tidak bisa melakukan timbal balik. Nah, untung tentunya Bapak Ibu yang hadir pada hari ini, baik melalui luring yang ada di sekolah maupun daring, kita bisa sharing, bertanya jawab. Sebenarnya ini materinya adalah dari Ibu pengawas ya, nah, Ibu Kepala Sekolah, tetapi karena pengawas kita berhalangan, jadi mungkin saya gantikan saja. Bapak Ibu mungkin langsung saja. Sebenarnya RPP ini adalah merupakan perangkat yang harus kita miliki. Nah, saya juga heran ini kenapa kok banyak guru itu kesusahan membuat perangkat ini. Nah, karena seperti kita dalam melakukan aktivitas tak mungkin kita itu tidak punya perencanaan. Apalagi sekolah ini sudah berjalan dengan waktu yang cukup lama. Bapak Ibu guru juga sebagai guru juga sudah lama, harusnya perangkat ini harus kita miliki. Nah, jadi tentunya tanpa harus diminta oleh sekolah, kita sudah harus menyediakan. Jadi kalau Bapak Ibu sudah memiliki perangkat ini, jadi tiap tahunnya itu tinggal Bapak Ibu menyesuaikan, Nah, ini Bapak Ibu perangkat yang kami maksud di sini tentunya
ada silabus, ada RPP, absen, prota, promes, sampai ke yang lain. Nanti sekitar sebenarnya kewajiban kita sebagai guru itu ada 10. Cuman di sini nantinya kita fokuskan adalah ke prota, promes, dan RPP. Nah, sesuai dengan dari sekolah, bagaimana perangkat ini bisa terpenuhi. Nah, ini tanpa sebab Bapak Ibu. Jadi kalaulah perangkat ini dimiliki oleh sekolah, berarti sekolah telah melakukan pembelajaran yang benar. Nah, untuk itu tentunya kita sebagai guru harus bisa membantu sekolah untuk melengkapi dokumen ini. Nah, kebetulan mungkin Bapak Ibu, saya sebenarnya mulai tahun ini selain guru, selain juga dosen, juga diberi amanah untuk menjadi asesor sekolah atau madrasah, dan sudah mulai berjalan di tahun ini. Nah, mungkin sedikit akan saya kasih kepada Bapak Ibu, kenapa kita harus membuat perangkat ini. Ternyata ini tidak lain tidak bukan adalah merupakan kewajiban dari sekolah untuk memenuhi standar dari mutu guru, Bapak Ibu. Nah, saya kembalikan dulu. Dan boleh saya dibalikin lagi ke host. Balikin lagi ke host biar saya bisa tampilkan lagi. Nah, Bapak Ibu, nah di sini mungkin saya akan kasih bocoran sedikit bagaimana sebenarnya nanti Bapak Ibu saat divisitasi oleh seorang asesor. Nah, apalagi sekarang visitasi ini bisa dilaksanakan secara luring maupun secara daring. Bapak Ibu yang kami banggakan, dalam hal mutu guru ini sebenarnya sangat sedikit Bapak Ibu. Bapak Ibu hanya akan dinilai dari segi 4 butir. Nah, tetapi dari 4 butir ini Bapak Ibu bisa lihat, jadi sangat luar biasa sebenarnya maksud dari 4 butir ini yang membuat kita itu tertantang, tertuntut untuk bisa melakukan penilaian yang maksimal. Nah, di dalam penilaian ini nanti kita lihat daripadanya. Nah, ini saya tayangkan dari. Nah, ini Bapak Ibu, saya tayangkan sedikit. Nih, kebetulan saya juga hari ini ke Mandau karena besok pagi sudah harus ada di sekolah SMK. Kebetulan saya sudah dapat 2 SMK yang saya visitasi. Nah, makanya tentunya saya harus berbagi dengan Bapak Ibu guru yang ada di sini. Nah, di sini Bapak Ibu. Mana dia? Semoga Bapak Ibu masih masih menyimak ya. Oke, ini aja. Nih Bapak Ibu. Jadi di sini mungkin saya akan kasih lihat bagaimana sih guru itu dinilai oleh seorang asesor untuk menentukan kualitas sekolah. Nah, jadi Bapak Ibu bisa ketahui ternyata di dalam penilaian untuk akreditasi sekolah yang merupakan mutu dari sebuah sekolah, itu Bapak Ibu bisa lihat peran guru itu ternyata sangat besar sekali. Kalau dulu kita masih ingat, kalau kita dinilai itu masih berupa dokumen atau compliance based. Sekarang nggak lagi Bapak Ibu. Sekarang seorang asesor tidak lagi melihat dokumen Bapak Ibu, tetapi betul-betul melihat dari performance. Jadi performa atau kinerja dari suatu sekolah pasti akan terlihat dari yang pertama adalah dari mutu lulusan. Nah, ini butir untuk mutu lulusan ini Bapak Ibu itu sangat banyak sekali, ada sekitar 11.
Yang kedua adalah dilihat dari proses pembelajaran, dan yang ketiga itu adalah mutu guru, dan yang keempat adalah manajemen sekolah. Nah, di sini contoh ya Bapak Ibu ya. Saya akan melakukan misalkan penilaian kepada sekolah. Inilah contohnya. Ini anggap aja ini sekolah kita ya Bapak Ibu ya. Nah, di dalam penilaian ini Bapak Ibu itu ada 4 level yang harus dicapai dan ditentukan oleh seorang asesor untuk menilai satu buah butir yang ada. Nah, contohnya pada butir pertama ini adalah mutu lulusan, itu bagaimana siswa kita bisa menunjukkan perilaku disiplin dalam berbagai situasi. Nah, untuk butir SMK sendiri Bapak Ibu itu ada sekitar 44. Jadi ada sekitar 44 yang harus dinilai oleh seorang asesor untuk menentukan kualitas dari sekolah. Nah, contoh Bapak Ibu, mutu lulusan itu tidak akan memberikan dampak yang signifikan kalau seandainya mutu guru tidak ada. Nah, jadi ini ternyata adalah merupakan suatu kaitan satu dengan yang lainnya yang tidak dapat kita pisahkan. Contoh, pada level 4 itu adalah level tertinggi dengan nilai tertinggi, dengan nilai maksimal, itu adalah seperti siswa kita dapat menunjukkan perilaku yang disiplin, yang membudaya. Disiplin yang membudaya berdasarkan tata tertib sekolah. Nah, ini Bapak Ibu, kalau seorang asesor melihat kalau seandainya dilaksanakan secara daring, ini kita lakukan melalui pembuktian kinerja Bapak Ibu. Kalau dulu yang saya sebutkan tadi adalah berbasis dokumen, sekarang enggak lagi Bapak Ibu. Ada observasi, ada telah dokumen, dan ada wawancara. Untuk observasi sendiri Bapak Ibu, kita bisa melihat seperti ini. Siswa, kalau Bapak Ibu sedang melakukan pembelajaran, itu bisa kita lihat melalui observasi. Observasi ini adalah apa yang dilihat dan apa yang didengar Bapak Ibu. Jadi tidak ada lain selain apa yang betul-betul dilihat dan apa yang didengar. Jadi ternyata memang kedisiplinan itu bisa kita lihat pertama dari kehadiran. Kehadiran di sekolah, kedisiplinan di kelas, dalam kegiatan ekstrakurikuler, dan selain macam. Dan kedisiplinan dalam berpakaian juga. Nanti misalkan siswa kita nanti akan dilihat. Jadi kalau saya datang ke sekolah, saya tinggal lihat aja kalau memang di situ ada aktivitas. Dari sekian banyak siswa itu dilihat aja yang berpakaian seragam. Misalkan di hari Senin, sekolah menetapkan hari Senin adalah pakaian misalkan putih dengan celana abu-abu. Betul nggak semua seperti itu gitu, dan selain macamnya. Kecuali misalkan ada yang piket, misalkan pakai baju pramuka, itu kita pegang dari peraturan sekolah. Nah, peraturan sekolah dari mana kita dapat? Dari telah dokumen Bapak Ibu. Jadi sekolah itu nanti akan kita lihat saat kita melihat dokumen untuk kedisiplinan ini harus ada dalam bentuk tata tertib. Nah, di sini bisa kita lihat Bapak Ibu, contoh sekolah ini memiliki tata tertib enggak? Kita lihat di dokumen. Nah, tentunya Bapak Ibu, hasil penilaian ini merupakan sesuatu yang sangat luas sekali. Nah, Bapak Ibu sebagai contoh di sini Bapak Ibu ada tentang oleh sekolah, hari Senin pakai ini, pakai itu, segala macam. Nah, sekarang ini untuk siswa. Nah, kami tidak akan banyak membahas tentang siswa karena seperti yang disampaikan kepala sekolah, saya akan menyampaikan 4 butir khusus untuk guru. Jadi untuk penilaian mutu guru itu ada di bentar ya Bapak Ibu ya. Saya lihat. Nah, di sini. Nah, ini mungkin kalau bisa dicatat, silakan dicatat. Yang pertama, guru harus menyusun perencanaan pembelajaran yang aktif, kreatif, inovatif dengan mengoptimalkan lingkungan dan memanfaatkan TIK, Bapak Ibu. Atau cara lain yang sesuai dengan konteks pembelajaran yang mampu. Nah, ini sebenarnya kelihatannya mudah ya Bapak Ibu ya. Kalau kita aktif, kreatif, inovatif, terus memanfaatkan lingkungan, memanfaatkan teknologi, terus juga menggunakan sumber-sumber belajar yang lain, itu ternyata Bapak Ibu untuk mendapatkan nilai ini, nah ini saya jujur, ini sekolah aja, ini adalah nilai yang dianggap oleh sekolah Bapak Ibu. Jadi kalau di sini butir 3, berarti sekolah menganggap dirinya itu di posisi level 3. Yang mana level 3 itu berisikan adalah guru mampu yang pertama menyusun RPP yang memfasilitasi seluruh siswanya aktif, inovatif, kreatif, efektif, menyenangkan, dan segala macam. Nah, ini dilihat Bapak Ibu. Jadi kalau saya misalkan menilai kita sekolah, saya gampang aja, saya ambil aja satu guru. Ya, satu guru. Nah, ini penilaiannya seperti ini Bapak Ibu. Ada dokumen dan wawancara. Jadi observasi saya nggak perlu. Jadi saya nggak perlu kena ini apa? Karena untuk pembelajaran ini, aktif dan segala macam, kita sudah mewujudkan dalam bentuk RPP.
Makanya Bapak Ibu, ini standar minimal untuk nilai level 1 aja, ternyata guru harus menyusun RPP. Itu kalau seandainya tertulis di sini guru tidak menyusun RPP, nggak ada nilainya Bapak Ibu. Dan nilai 0 itu nggak ada. Bayangkan, nilai 0 itu nggak ada. Minimal itu 1. Berarti apa? Ini sebenarnya hal yang wajib untuk RPP. Nah, RPP Bapak Ibu sekarang yang dikaji. Kalau belum memfasilitasi seluruh siswa untuk belajar aktif, kreatif, inovatif, gagallah sekolah. Saya yakin kalau di posisi 1, sekolah kita ini pasti akan C atau TT, tidak terakreditasi. Nah, ini gara-gara cuman poin butir guru. Nah, bagaimana sekarang? Tentunya harus kita cari yang level 4. Nah, saya lihat di sini. Selain RPP yang berisi aktif, inovatif, kreatif tadi, di sini terlihat bahwa Bapak Ibu juga harus memanfaatkan lingkungan sekitar. Jadi bahkan di beberapa sekolah itu memanfaatkan lingkungannya seperti anak itu ya dibawa. Kalau misalkan kemarin ya kita pernah kalau nggak salah itu belajar biologi, bawa kemana-kemana. Itu benar Bapak Ibu. Itulah yang betul-betul memanfaatkan lingkungan, sumber belajar, atau saat sekarang dengan memanfaatkan TIK. Jadi Bapak Ibu nanti belajar kalau pakai Zoom direkam. Bapak Ibu saat belajar menggunakan aplikasi apa dipoto, di screenshot. Nah, itu sebagai bukti bahwa Bapak Ibu telah memanfaatkan TIK. Nah, kita nggak bisa lagi Bapak Ibu bilang saya menggunakan, buktinya mana? Nah, jadi Bapak Ibu sekarang kita sudah punya kewajiban karena kita sebagai guru bahwa kita selain menyusun rencana pembelajaran harus memuat unsur-unsur seperti ini. Yang kedua, di sini juga poin yang membedakan antara level 1, 2, 3, dan 4-nya adalah kita bisa menjelaskan tahap penyusunan RPP yang kita buat dengan memperhatikan hasil refleksi atau evaluasi ternyata Bapak Ibu. Nah, ini kita saat satu semester ke semester lain memanfaatkan ini Bapak Ibu. Nah, ini bisa saya lihat nanti di telah dokumen dari RPP yang setelahnya. Saya ambil RPP sebelumnya Bapak Ibu, misalkan semester 1, semester 2, atau karena konteksnya misalkan berubah ya berarti dalam hitungan tahun. Maka dalam penilaian ini biasanya sekolah itu diminta dokumennya selama 3 tahun ke belakang. Jadi misalkan tahun pertama, tahun kedua dengan materi yang sama di semester yang sama, Bapak Ibu ada nggak menjelaskan tahapan penyusunan yang memang berdasarkan hasil evaluasi. Nah, hasil refleksi, hasil evaluasi ini nggak perlu disebut Bapak Ibu, ditulis di RPP, penyesuaiannya diapakan, atau bisa dibuat seperti jurnal refleksi yang dimiliki oleh guru-guru. Nah, itu kita buktikan, kita foto, kita unggah ke sistem Sispena ini sehingga nanti asesor melihat ya ternyata ada guru. Nah, hebatnya lagi Bapak Ibu, sebenarnya saya bukan ngasih curang juga. Bisa aja satu guru aja melakukan tapi semua sekolah terlihat bagus. Karena nggak semua dokumen bisa kita hapus, minimal ada. Nah, ini harapannya. Apalagi masing-masing kita membuat hal yang seperti ini dan pasti yakin akan terbentuk yang namanya budaya yang baik, yang bagus. Nah, di sini contohnya Bapak Ibu ya, kalau kita lihat dokumen RPP Bapak Ibu itu harus ada. Ini Bapak Ibu. Jadi kalau saya melihat hasil telah dokumen ya, untuk melihat apakah betul siswa itu sudah terfasilitasi metode yang Bapak Ibu materi A, materi B, C. Oh, penelitian sederhana atau bukan proyek pembelajaran kooperatif. Nah, buku ini harus disebutkan Bapak Ibu. Bapak Ibu saat mau melaksanakan pembelajaran ini harus termuat Bapak Ibu. Ini baru belum nilai Bapak Ibu, belum bagaimana kalau kita lihat RPP-nya benar nggak? Benar nggak sekolah ini membuat? Benar nggak sekolah ini sudah pas? Saya lihat di sini metodenya dulu kita perhatikan Bapak Ibu. Nah, tentunya kepala sekolah menuntut kita untuk membuat RPP yang baik, tujuannya salah satunya untuk ini Bapak Ibu. Nah, ini contoh. Sekolah ini mengunggah hasil ulangan harian. Nih, atas nama guru mata pelajarannya ini. RPP-nya mana? Nih, kognitifnya juga ada terbuka.
pakai media dan segala macam. Ini banget. Ya. Muat siswa aktif aja sudah dilakukan. Apalagi mana HPP-nya nih? Nah, seperti itu. Nah, kita pada sibuk semua ini. Ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau Bapak Ibu melihat RPP itu apa, ternyata ada dokumen rencana kegiatan. Ini saya yakin Bapak Ibu tahu. Nanti di slide berikutnya saya akan coba ngasih sedikit trik lah bagaimana cara membuat RPP, Prota, Promes dengan baik dan benar. Nah, berikutnya Bapak Ibu untuk yang butir kedua. Nah, di sini guru harus. Nah, ini Bapak Ibu yang kadang kita lupa. Saya masih ingat juga ini waktu saya pelatihan sebagai dosen atau instruktur PPG, pendidikan profesi guru. Nah, ini soalnya kalau orangnya pernah ikut PPG dia harus nih melakukan yang namanya evaluasi diri atau refleksi. Nah, ini dilakukan Bapak Ibu secara berkala. Jadi ini nggak perintah dari sekolah ya Bapak Ibu ya, tapi memang harus ada di masing-masing kita guru untuk selalu melakukan evaluasi diri, refleksi dan pengembangan kompetensi kita. Nah, jadi Bapak Ibu kita nggak boleh berpuas diri dengan apa yang sudah kita capai, karena apa? Karena kewajiban kita harus selalu mengembangkan. Nah, mengevaluasi, merefleksikan apakah sudah pas, sudah benar atau belum. Nah, poin paling tingginya adalah tentu guru harus melakukan evaluasi dan refleksi, Bapak Ibu. Nah, ini baik yang kegiatan yang kita lakukan di kelas maupun kegiatan-kegiatan yang di luar kelas. Dan, nah ini harus ada Bapak Ibu dari pelaksanaan pembelajaran, dari rekaman video atau audio, dan hasilnya, nah boleh nanti didesiminasikan ke teman-teman. Nah, bagaimana cara asesor melihat? Nah, Bapak Ibu, di sini bisa lagi-lagi kita bisa melihat dari telaah dokumen. Nah, telaah dokumen. Nih Bapak Ibu, adanya laporan kegiatan guru dalam mengevaluasi dan refleksi berdasarkan hasil penilaian siswa, teman sejawat, kepala sekolah ya. Nah, lihat di sini. Saya dengar kemarin juga Bu Tika, kepala sekolah kita juga akan melakukan yang namanya supervisi. Nah, supervisi adalah bahagian dari peran untuk evaluasi dan refleksi diri dari guru. Ataupun silakan Bapak Ibu guru buat kuesioner, nanti lakukan ke teman sejawatnya, nanti guru-guru lain saling menilai. Jadi nggak harus menunggu jadwal dari kepala sekolah atau pengawas. Tapi Bapak Ibu sesama rekan sejawat bisa melakukan evaluasi atau refleksi diri. Nah, hasilnya itu nanti bisa dilihat Bapak Ibu buat pelaksanaannya kapan, hasil yang didapat apa, kekurangan kita apa. Kalau ada nanti foto-foto, dokumen segala macam, silakanlah Bapak Ibu fotokan, kirim ke sekolah. Nanti sekolah akan mengupload ke sistem. Nah, seperti ini kita lihat dari sekolah yang mau saya visitasi ini, ada nggak dia laporan bahwa dia telah melakukan evaluasi atau refleksi kepada guru-gurunya. Nah, ini mungkin jaringan. Nah, ini dokumen-dokumennya. Coba kita lihat. Atau di sini sudah ada yang melaksanakan ini, melaksanakan apa? Kasih Bu Tika belum ya? Nah, ini harus Bu Tika. Kalau enggak hilang butir untuk poin 20 ini gitu. Nah, ini sekolah ini apa yang diisi ini? Nih, kita lanjut tadi Bapak Ibu ya. Kita ambil poin ini ya Bapak Ibu ya. Nanti ini silakan nggak usah kita pikirkan bagaimana orang menilai, yang penting kita lakukan. Nah, kita lakukan. Nah, diskusi diseminasikan ini jangan lupa ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu kalau memang tidak dianggarkan atau tidak dibuat oleh sekolah, Bapak Ibu aja lagi berkelompok, lagi memang tidak ada jam, silakan saling ngomong, saling ngobrol. Oh ya, tadi saya ngajar kayak gini loh, ternyata siswa kita tuh banyak. Nah, hal-hal seperti itu sebenarnya kan sering kita lakukan. Habis ngajar, oh ternyata siswa kita lebih menyenangkan. Ah, itu bahagian dari evaluasi atau refleksi diri kita. Cuman sayangnya nggak kita dokumentasikan. Nah, besok boleh Bapak Ibu buat aja jurnal atau buku diary atau apa, catatan di situ. Nanti itulah sebagai buktinya. Kita lanjut ya Bapak Ibu ya. Nah, di 21 butir ketiga untuk mutu guru, itu guru harus melakukan pengembangan profesi berkelanjutan. Nah, ini sama waktu kita program pendidikan profesi guru juga diwanti-wanti harus selalu ada yang nama
pengembangan profesi berkelanjutan. Ini untuk apa? Tentunya untuk meningkatkan pengetahuan kita, keterampilan kita, dan wawasan kita. Nah ini apalagi di zaman sekarang ini Bapak Ibu sangat banyak sekali untuk pengembangan profesi. Banyak sekali webinar-webinar, BIMTEK, workshop-workshop yang dilaksanakan secara gratis. Bapak Ibu mendapatkan sertifikat, dapatkan ilmu. Nah itulah sebagai bukti Bapak Ibu. Kalau kita merunut ke level tertinggi, guru melakukan pengembangan profesi berkelanjutan atas inisiatif sendiri. Nah ini Bapak Ibu, coba diperhatikan. Kalau berdasar inisiatif sekolah, ini berada di level terbawah Bapak Ibu. Jadi nggak perlu kita nunggu sekolah harus opera-opera, Bapak Ibu harus ikut kayak kemarin ya kita diikutkan. Nah sebenarnya itu berarti di poin 1. Jadi kalau dokumentasi yang dibuat kemarin kita ikut yang guru inovatif itu dari Apex, itu berarti inisiatif sekolah. Nah ini. Nah, kalau seandainya inisiatif dari Bapak Ibu, berarti Bapak Ibu ada melaksanakan webinar yang tanpa disuruh, nanti silakan sertifikatnya dikasihkan, bukti Bapak Ibu hadir diperlihatkan. Hasilnya, nah ini yang paling penting karena di poin tertinggi, harus berdampak terhadap peningkatan mutu pembelajaran dan capaian siswa. Nah ini luas Bapak Ibu ya, peningkatan mutu pembelajaran berarti di Bapak Ibu, capaian belajar siswa nanti kita lihat di mutu lulusan tadi. Nah ini merupakan triangulasi, jadi data-data yang kita dapatkan ini tidak berjalan sendiri, tapi merupakan satu keterkaitan. Nah ini harus dikaji. Jadi kalau Bapak Ibu melakukan peningkatan mutu pembelajaran, pasti terdapat capaian belajar hasil siswa yang meningkat. Nah nanti di hasil pembelajaran siswa yang meningkat itu nanti terlihat sebelum Bapak Ibu melaksanakan pelatihan dan setelah itu siswa itu nilainya rata-rata naik atau enggak gitu, atau malah sama atau malah lebih turun. Nah itu belum berarti berdampak. Nah, terus dalam bentuk kegiatan belajar ini banyak, bisa melalui diskusi antar teman sejawat, ikut KKG, MGMP, belajar daring, ikut seminar, publikasi, karya inovatif, bagi praktik baik ya, best practice, dan baik dilaksanakan di luar sekolah ataupun dilaksanakan dimanapun. Baik secara lisan, Bapak Ibu melaksanakan misalkan lomba-lomba, ataupun Bapak Ibu lakukan secara tulisan. Walaupun itu di media sosial Bapak Ibu masing-masing. Jadi misalkan ada guru bahasa, dia posting apa di media sosialnya, itu sudah merupakan sebagai bukti juga Bapak Ibu itu melakukan peningkatan mutu. Nah, apalagi kita yang sudah kreatif ini kan banyak sebenarnya, cuman sayang belum terpublikasi. Nah, nanti silakan Bapak Ibu yang punya kegiatan-kegiatan seperti yang dimaksud di Butir 21 kasih ke sekolah Bapak Ibu, biar sekolah nanti upload di telah dokumen misalkan. Kalau memang seminar ada nggak gitu, atau lomba-lomba apa ada nggak, nanti kita lihat di sini dokumennya. Nah ini seperti sekolah ini ada nih laporan penilaian dari teman sejawatnya, mana nilainya nih, nah, nama orang-orangnya ini. Nah, terus hasilnya seperti ini. Nah, pertanyaannya kesungguhan nanti nilainya berapa. Nah itu nanti ini masih belum pas, ini masih penilaian masih internal ya di sekolah yang dilakukan. Nah, harusnya lebih banyak lagi. Nah, sekolah ini sangat sedikit ini. Harusnya lebih banyak lagi kayak foto-foto kegiatan dia dimasukin di sini. Terus yang berikutnya di sini juga bisa dilihat dari di sini. Nih Bapak Ibu, selain dokumen dari pengembangan profesi ada diseminasi. Nah, ternyata nih hal yang terpisah ya Bapak Ibu ya. Kalau saat kita melakukan pengembangan profesi berkelanjutan berarti saat kita kegiatan. Nah, sedangkan diseminasi adalah saat pelatihan setelah selesai kita laksanakan. Nah, jadi beruntung ya sekolah itu sebenarnya nggak perlu banyak duit kayak kemarin ya. Menurut saya nggak perlu didaftarkan semua. Daftarkan satu, ya misalkan kita bayar sekian, nanti yang sudah ikut itu disuruh diseminasi. Nah, disuruh diseminasi ke sekolah. Nah, tujuannya apa? Yaitu biar sekolah pun hemat dan mendapatkan poin 22 ini Bapak Ibu. Nah, jadi kepada orang lain, baik di dalam sekolah, luar sekolah, ya baik kita lakukan secara seminar, diskusi, atau seperti yang sekarang ini. Nah, sekarang ini merupakan bahagian dari pengembangan guru juga. Silakan nanti dipoto, diaplikasikan. Nah, lanjut ya Bapak Ibu ya. Yang terakhir, yang poin keempat untuk mutu guru adalah guru harus mengembangkan strategi. Nah ini Bapak Ibu, lagi-lagi kenapa Bu Tika nih, saya udah bagus itu RPP saya sudah bagus dalam cara mengajar, ternyata ada di Butir 22, Bapak Ibu tuh harus mengembangkan strategi.
Harus modelnya itu harus lebih apa ya, lebih up to date, harus lebih real, harus betul-betul tadi kan aktif baru biasa ya. Tapi ini bagaimana dia bisa kreatif dan memiliki inovasi. Nah, ini tuntutannya tinggi kalau menurut saya Bapak Ibu. Ini beberapa sekolah memang ada yang mencapai ini. Dia sangat kreatif sekali Bapak Ibu. Mungkin bisa lah nanti kalau ada saya punya dokumen, saya coba nanti bisa sharing ke Bapak Ibu seperti apa yang dilakukan sekolah. Nah, poin tingginya adalah guru bisa mengembangkan atau memodifikasi. Jadi Bapak Ibu selama ini kalau masih mengambil RPP, mengambil model dari internet, dari orang lain, itu artinya Bapak Ibu masih belum. Nah, tetapi kalau Bapak Ibu ambil di internet, terus Bapak Ibu modifikasi, Bapak Ibu kembangkan lagi, Bapak Ibu sesuaikan lagi dengan peserta didik kita di sini, nah itu baru benar. Dan di sini Bapak Ibu yang tertingginya kenapa? Karena selain nanti membuat siswa aktif, efektif, dan menyenangkan, Bapak Ibu bisa menginspirasi. Nah, ini poin besarnya kenapa di level 4. Karena Bapak Ibu yang melakukan modifikasi, melakukan karya-karya, inovasi-inovasi seperti itu, Bapak Ibu menginspirasi teman. Dan atau dapat diduplikasi orang lain. Nah, nggak apa-apa. Daripada kita ngambil di internet, ngapain? Ini jelas langsung dari teman kerjanya nih, dari gurunya sendiri nih. Silakan lebih bagus lagi dan dibuktikan. Nah, di sini jangan lupa, sekali lagi saya bilang ada yang namanya telah dokumen. Nah, di sini Bapak Ibu lagi-lagi lampirkan RPP. Nah, lampirkan RPP. Nah, disinilah nanti Bapak Ibu bisa melihat strategi yang digunakan apa. Nah, ini kalau bisa RPP yang pertama tadi sama yang sekarang ini jangan sampai sama. Karena di sini apa tuntutan sudah tinggi. Jadi kalau RPP yang tadi di poin 19, Bapak Ibu masih aktif. Kalau ini sudah memodifikasi. Nah, jangan sampai sama. Nah, jadi seperti itu. Dan Bapak Ibu di sini juga bisa dilakukan dengan cara observasi, karena biasanya kalau saat divisitasi itu Bapak Ibu nanti diminta sekitar 2 kelas. 2 kelas itu harus melaksanakan proses pembelajaran. Nah, dari situ juga bisa kita lihat Bapak Ibu betul-betul nggak mengembangkan strategi belajar. Mengimplementasikan nggak? Dapat dilihatnya dari sini Bapak Ibu. Implementasi strategi yang Bapak Ibu buat di RPP itu menantang sesuai rancangan yang dikembangkan. Maksud menantang ini apa? Memang betul-betul ada efeknya Bapak Ibu. Jadi kalau belajar biasa saat Bapak Ibu buat strategi yang lain itu ada terlihat itu tantangan agak ada bedanya di situ. Atau saat penggunaan bahan sumber belajar yang sesuai dengan rancangan lagi-lagi yang dibuat oleh Bapak Ibu di RPP tadi. Dan pemanfaatan TIK misalkan. Terus juga pengembangan dapat juga dilihat dari, nah di sini penggunaan teknik. Betul-betul benar nggak? Terus ada pembentukan kelompok yang membuat siswa itu belajar kooperatif, belajar bekerja sama dan segala macam, dan juga ada yang terbalik. Nah, ini sebenarnya hal yang luas, nggak perlu kita hafal Bapak Ibu, nggak perlu kita hafal saat belajar itu nanti akan dengan sendirinya akan mendapatkan poin-poin yang seperti dimaksud pada butir ini. Nah, gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, sebenarnya nah ini yang sering kita lupakan. Kemarin lagi-lagi nah, di sini kalau nggak salah Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu itu harus ada yang namanya asesor kompetensi Bapak Ibu. Jadi diharapkan guru, nah guru kita untuk SMK ini harus ada yang memiliki sertifikat kompetensi keahlian. Nah, gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau Bapak Ibu guru punya, apalagi sampai menjadi asesor kompetensi, sekolah bisa membuat yang namanya tempat uji kompetensi. Yang akhirnya mendapatkan siswa lulusan kita adalah sertifikat kompetensinya. Nah, jadi kalau seandainya sekolah sudah memiliki asesor, sudah memiliki tempat uji kompetensi, nah sekolah bisa membuat yang namanya LSP, Lembaga Sertifikasi Profesi. Nah, inilah keuntungan dari kalau kita
yang ada di SMK. Kenapa? Karena kita bisa memiliki lembaga sertifikasi profesi. Nah, lembaga sertifikasi profesi ini nggak hanya untuk sekolah kita, bisa sekolah lain bisa menumpang ke kita. Nah, itu menjadi unit bisnis bagi kita. Nah, juga mungkin juga di butir 4 SMK itu harus punya bursa kerja khusus ya Bu Tika ya, nanti ya BKK ya harus ada nih, ini poin ada nih SMK. Nah, apa? Dia harus memberikan pelayanan berupa informasi lowongan kerja. Nah, selama ini kan ada di grup kita tuh. Jadi guru-guru yang punya informasi lowongan dikasih ke BKK, BKK yang akan memposting atau memberitahu kepada siswa-siswa atau lulusannya. Dan terus pelaksanaan pemasaran. Jadi tidak hanya menunggu informasi, tetapi kita juga harus seolah-olah memasarkan siswa kita ke sekolah, ke dunia kerja dan segala macam. Apalagi sampai ada yang namanya nantinya kerjasama dengan dunia usaha untuk penyaluran tenaga kerja, untuk penempatan dan segala macam. Nah, ini lebih tinggi lagi. Nah, jadi BKK untuk mendapatkan yang tertinggi harus dikelola secara profesional, artinya harus ada ketuanya, ada sekretaris dan segala macam yang berkelanjutan sehingga dapat menyalurkan siswa secara cepat dan tepat ya sesuai dengan program keahlian kita. Nah, seperti itu mungkin Bapak Ibu, karena sebenarnya ini sangat banyak, walaupun sebenarnya guru itu tidak ada di 4, tetapi dia menyinggung ke semua. Contoh, Bapak Ibu ya, untuk mutu lulusan, pasti di situ, nah, siswa menunjukkan perilaku kerja keras, tanggung jawab, dan aktivitas sekolah tidak terlepas dari peran Bapak Ibu guru semua. Nah, jadi makanya tentu poin ini Bapak Ibu kami harapkan bisa lebih mawas ya, bisa apa namanya, bisa meyakinkan ke dirinya itu memang ya kita harus seperti ini Bapak Ibu, kita harus seperti ini untuk menjadikan sekolah kita sekolah yang unggul atau akreditasi A. Nah, lanjut ya Bapak Ibu ya, seperti yang saya janjikan tadi, kita akan memberikan sekedar kiat-kiat bagaimana sih untuk menyusun yang tadi itu RPP, terus Prota, Promes dan segala macam. Nah, ini sebenarnya sudah hafal ya Bapak Ibu ya, karena tiap tahun mungkin kita buat, kita lakukan, cuman kadang kita tidak tidak mempaskan waktunya. Nah, mungkin saat Bapak Ibu buat ternyata belum diminta oleh sekolah. Saat sekolah minta, Bapak Ibu ternyata lupa naruhnya di mana dan segala macam gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, mungkin langsung saja untuk perangkat itu banyak sebenarnya, ada silabus, ada prota, promes, RPP, presensi, absensi, buku jurnal, buku penilaian, bundel portofolio, bank soal, media. Nah, dari berapa nih? 10 ini sebenarnya Bapak Ibu mungkin akan 3 inilah ya. Silabus nggak perlu Bapak Ibu buat, tinggal diambil ya Bu Tika ya. Sudah sesuai dengan kompetensi kalian kita, sesuai dengan mata pelajaran, standar kompetensi lulusan sudah ada di sini. Nah, yang perlu kita buat adalah 3 ini Bapak Ibu. Kalau presensi juga kalau nggak salah saya lihat tadi sudah disediakan oleh sekolah. Nah, cuman untuk buku jurnal Bapak Ibu. Nah, itu yang tadi saya maksud. Kalau bisa kita guru ini, kalau jurnalnya tidak disediakan sekolah, kita buat sendiri aja Bapak Ibu. Jadi kita sediakan sendiri jurnal yang mana isi jurnal ini ya aktivitas-aktivitas kita Bapak Ibu. Apakah dalam bentuk evaluasi diri, apa pengembangan, apa hal-hal yang dijumpai dan segala macam kita buat di sini. Terus juga ada buku penilaian. Nah, buku penilaian sebenarnya kalau sekolah menyediakan penilaian sudah besar Bapak Ibu, mungkin misalkan dalam bentuk KD-KD atau dalam bentuk ulangan harian, Bapak Ibu bisa menilainya di buku jurnal dulu Bapak Ibu. Jadi saat di buku jurnal itu Bapak Ibu bisa menilai siswa saat proses pembelajaran dan segala macam. Baru nanti Bapak Ibu tuangkan di dalam buku penilaian. Nah, bundel portofolio Bapak Ibu juga harus punya. Di mana di dalam portofolio ini Bapak Ibu kumpulkan semua tugas-tugas, semua PR-PR yang diberikan oleh siswa. Kalaupun tugas-tugas itu dikembalikan lagi ke siswa, minta izin 1-2 siswa untuk tugasnya itu dijadikan sebagai dokumentasi Bapak Ibu. Jadi jangan dikumpulkan semua ke siswa, jadi izin minta atau perlu fotokopi dan segala macam. Yang penting Bapak Ibu harus ada pertinggalnya. Nah, kalau memang tugas itu dikembalikan. Tapi kalau tugas itu tidak dikembalikan, cukup menjadi bundel portofolio yang Bapak Ibu pegang. Nah, ini tujuannya banyak juga Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa cross check lagi ya, atau ada penilaian yang belum, Bapak Ibu bisa buka di bundel portofolio tugas-tugas dari siswa. Terus bank soal Bapak Ibu. Nah,
Jadi sehingga saat kita mau ujian, Bapak Ibu tuh tinggal milih aja, tinggal menyesuaikan. Kenapa? Karena Bapak Ibu sudah punya bank soal. Banyak bank soal ini bisa Bapak Ibu buat sendiri, Bapak Ibu cari dan segala macam. Nah, apalagi sekarang soal-soal kita ini sudah yang apa ya Bapak Ibu, yang sudah harus tinggi, sudah hot, atau sudah menyesuaikan dengan AKM. Nah, karena asesmen kecukupan minimal ini larinya adalah ujung-ujungnya adalah kompetensi. Nah, jadi Bapak Ibu nggak lagi soal antara satu guru dengan guru lain mungkin bisa berbeda, atau satu sekolah dengan sekolah lain berbeda, satu tahun ke tahun lain bisa berbeda. Nah, ini bang soalnya silakan Bapak Ibu update sesuai dengan harapannya, sehingga nanti saat Bapak Ibu mengambil soal ini sudah tinggal menggunakan 2 hari, akhirnya soal yang Bapak Ibu berikan yang tidak kita persiapkan dari 2 hari. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Dan yang terakhirnya tentunya media dalam pembelajaran kita harus punya Bapak Ibu. Jadi jangan sampai saat baru belajar baru nyari sumber, nanti diketahuin sama siswa kita Bapak Ibu. Apalagi sekarang zaman open source ini terbuka, Bapak Ibu comot media di luar itu siswa udah tahu Bapak Ibu. Jadi kalau bisa, kalau memang kita mengambil referensi dari luar, usahakan harus Ibu modifikasi, harus Ibu sesuaikan. Takutnya nanti Bapak Ibu ambil langsung sajikan, tahu siswa terlihat kualitas kita Bapak Ibu. Nah, begitu. Karena itu juga merupakan bagian dari plagiarisme. Bapak Ibu tidak boleh asal ambil terus Bapak Ibu ubah namanya, jangan. Atau kalau Bapak Ibu memang ambil ya kemukakan aja apa yang diorang, tapi sampaikan ke siswa, saya mengambil Bapak ini atau dari sekolah ini atau dari mana gitu. Jadi sampaikan. Nah, tetapi Bapak Ibu saat menerangkan, Bapak Ibu singgung lagi dengan informasi yang harus Bapak Ibu berikan, karena masing-masing orang itu pasti akan berbeda tujuan yang diinginkannya. Nah, di sini Bapak Ibu pertama adalah Prota. Prota ini adalah program tahunan. Nah, ini mungkin nanti akan langsung diberikan contoh dari sekolah, formatnya sudah ada. Tinggal Bapak Ibu pahami dulu sebenarnya Prota itu apa. Kalau teman ngisinya itu soal gampang ya Bapak Ibu ya, mungkin dikasih tinggal Bapak Ibu petakan. Tapi yang harus Bapak Ibu ketahui dulu adalah Prota itu adalah susunan alokasi waktu pembelajaran kita selama 1 tahun. Berarti kalau ada 1 tahun berarti ada 2 semester. Jadi KIKD yang ada di khusus kita SMK Kesehatan itu kan sudah ada Bapak Ibu, sudah ada banyak. Silakan Bapak Ibu petakan selama 1 tahun di semester 1 yang mana, semester 2-nya yang mana, dibagi Bapak Ibu. Dan acuannya lagi bahwa waktu harus bisa mengakomodir Bapak Ibu, mengakomodir waktu dan juga harus bisa diterapkan dan diterima oleh peserta kita. Nah, jadi jangan sampai nanti KIKD-nya ternyata banyak. Nah, bagaimana cara memampatkannya itu dalam 2 semester, di dalam 1 semester itu ada nanti berapa minggu atau berapa hari. Nah, juga Bapak Ibu harus bisa menyusun Prota itu sesuai dengan jumlah jam mengajar. Karena bisa jadi antara mata pelajaran satu dengan yang lain itu jumlah jamnya atau jumlah apa di sini? Ya jam ya Bu ya. Kalau di kampus kan ada SKS. Nah, bobot dari jam itu kita beda-beda Bapak Ibu. Ada yang 2 jam, ada yang 4 jam. Nah, itu tanpa sebab. Maksudnya saya itu pasti ada sebabnya Bapak Ibu. Nggak mungkin kenapa yang satu bobotnya tinggi. Jadi jangan kita berpikir bahwa semua jam itu 2 jam aja. Kalau memang diberikan 4 jam berarti bobot Bapak Ibu untuk memberikan menuju KIKD yang banyak itu dimanfaatkan dalam jam yang Bapak Ibu berikan tadi. Jadi jangan sampai yang harusnya 4 jam Bapak Ibu berikan selama 2 jam. Sayang nanti tidak terkejar untuk mendapatkan KIKD yang sesuai. Dan biasanya dilakukan di awal tahun ya Bapak Ibu ya. Nah, sebenarnya kita terlambat ini, harusnya di bulan apa, Juni, Juli itu kita sudah menyiapkan ini semua. Nah, ini fungsinya tentu ada ya Bapak Ibu ya. Yang pertama adalah untuk mengorganisir pembelajaran agar bisa berjalan dengan optimal. Jadi Bapak Ibu dalam otaknya ini saat mau masuk pembelajaran itu sudah terpetakan tuh. Tujuan lulusan saya untuk KIKD-nya ini. Berarti dalam 1 semester saya harus kejar ini nih. Nah, saya harus organisir nih. Nah, itu baru skema besar dalam bentuk Prota. Nah, terus juga dapat dijadikan sebagai pedoman untuk menyusun program semester. Nah, ini dulu yang dibuat Bapak Ibu, jangan kebalik. Jangan promes dulu, tapi program tahunan dulu. Terus dijadikan juga sebagai pedoman dalam menyusun kalender pendidikan. Nah, sebenarnya pedoman ini kita ngacu dulu ke kalender pendidikan. Tetapi, nah dengan Prota ini kita harus ya sinkron lah. Jadi bukan berarti harus nunggu kalender pendidikan dulu baru Prota, enggak. Tapi Prota Bapak Ibu petakan dulu, nanti baru menyusunnya dengan sesuai kalender pendidikan. Karena kita ketahui ada minggu efektif Bapak Ibu. Nah, nanti kita hitung. Nah, triknya nanti ada di sini.
Nah, terus digunakan sebagai acuan untuk mengoptimalkan penggunaan waktu efektif. Jadi optimalkan untuk waktu efektif Bapak Ibu. Kenapa? Karena kita terbatas. Jadi jangan Bapak Ibu bayangkan satu semester itu sekitar sekian minggu itu bersih. Enggak. Nantinya akan ada dipotong dengan libur semester dan segala macam, tanggal merah dan segala macam lah Bapak Ibu. Nah, caranya gini. Di dalam menyusun ini, Bapak Ibu harus ngacu dulu, analisis lah kalender pendidikan. Biasanya setiap awal tahun pelajaran itu diberikan biasanya di dinas. Nah, dari kalender itu Bapak Ibu sesuaikan. Nah, ini saya untuk SMK, nah ambil yang untuk SMK. Nah, memberikan tanda untuk hari libur. Nah, pertama Bapak Ibu petakan dulu di dalam 1 tahun hari libur itu ada berapa. Terus permulaan ajaran baru, terus ada pekan atau minggu efektif untuk belajar, jam efektif setiap minggu, adapun hari libur, ya seperti yang ada di kalender, libur keagamaan, libur nasional ini mungkin tahu lah ya Bapak Ibu ya, kita ambil aja kalender, biasanya di kalender pendidikan itu sudah dipotong ya Bu Vika ya, sudah Bapak Ibu lebih enak lagi, sudah bisa menentukan itu minggu efektifnya ada berapa. Terus perhatikan efektif, itu gunanya adalah untuk menyiapkan alokasi waktu, nah masing-masing KD. Jadi misalnya KD kita dalam 1 tahun itu ada 12, apakah dibagi 6 ya, atau 4 7. Nah, Bapak Ibu lihat dari waktu efektif yang ada. Jadi jangan sama rata Bapak Ibu. Bisa jadi di semester genap liburnya lebih banyak. Apalagi kita di SMK ada segala macam. Nah, itu kita hitung dulu Bapak Ibu sehingga kita dapat efektif, baru kita petakan KD kita. Terus kita tetapkan alokasi waktu yang diperlukan untuk setiap mata pelajaran, kompetensinya apa, pokok bahasannya apa di minggu efektif tadi. Terus alokasikan lagi sesuai dengan materi. Ya. Jadi bisa jadi KD 1 dengan KD yang lain materinya mungkin yang KD 1-nya sedikit, yang KD 2-nya gemuk. Nah, jadi jangan sama ratakan juga KD-nya misalkan ada 5 dalam 1 semester, kita bagi rata 5 itu dalam 2 atau 3 pertemuan, enggak. Tapi lihat lagi materinya, lihat lagi bobotnya dan segala macam. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Nanti insya Allah kalau sudah ada prakteknya Bapak Ibu bisa lebih mudah ini. Nah, bagaimana dengan program semester? Nah, ini merupakan adalah penjabaran dari prota yang sudah kita buat. Nah, jadi ingat harus prota dulu dibuat. Nanti Bapak Ibu ambil lagi tuh ya semester 1 dulu. Nah, di semester 1 ini, nah apa yang harus Bapak Ibu perhatikan atau apapun tujuannya, tentunya adalah untuk bisa mempermudah kita saat mengadakan pembelajaran selama 1 semester. Terus juga mampu untuk bisa mengarahkan kegiatan untuk mencapai tujuan. Terus menjadi pola untuk mengatur tugas, wewenang setiap pihak untuk ikut serta dalam pembelajaran. Menjadi pedoman untuk kita guru dalam bekerja dan belajar. Menjadi tolak ukur untuk efektif. Jadi banyak sekali fungsinya Bapak Ibu. Menjadi bahan untuk menyusun data sehingga terbentuk keseimbangan kerja kita, mampu menghemat waktu, tenaga, dan segala macam. Kenapa? Karena seolah-olah dalam 1 semester ini kita sudah senang Bapak Ibu, karena sudah dipetakan. Jadi kita tahu nih dalam minggu besoknya apa, dalam 2 minggu lagi apa. Jadi tidak perlu diingatkan, misalkan sekolah, Bapak Ibu jangan lupa untuk ujian tengah semester atau kenapa? Karena Bapak Ibu misalkan sudah tahu, nah Bapak Ibu nggak perlu diingatkan lagi, karena di program masing-masing oleh guru. Dan ingat, dan caranya pertama Bapak Ibu masukkanlah kompetensi dasar, kan tadi sudah ada di prota itu. Nah, masukkan lagi topik, masukkan lagi subtopik atau tema, materi, subtema. Nah, itu Ibu masukkan ke dalam program semester. Nah, nanti kita tentukan lagi banyaknya jam yang tersedia itu apakah sudah sesuai untuk mendapatkan kompetensi dasar, topik, subtema, tema, dan segala macam tadi. Terus juga kita tambahkan di setiap catatan bagian yang membutuhkan keterangan. Nah, kasih lagi tanda Bapak Ibu di dalam promesnya itu. Jadi Bapak Ibu saat melihat program semesternya udah dari jauh aja udah kelihatan. Oh iya, dalam minggu ini saya harus kejar untuk kompetensi ini, untuk materi ini dan segala macam. Nah, jadi lebih menyenangkan ya Bapak Ibu ya. Jadi lebih enak gitu. Nah, ini untuk catatannya adalah minggu efektif ini tujuannya apa? Bapak Ibu sudah tahu nih. Jadi jangan sampai nanti Bapak Ibu dalam mengajar ternyata minggu besok itu adalah minggu jeda lama, libur. Jadi Bapak Ibu harus lebih istilahnya materi itu harus mana yang harus dikejar. Ada makaroni pedas, makaroni pedas. Mana yang harus di ini? Nih Bu Kartini, saya makaroninya nggak pedas ya? Iya. Catat, Bon catat, nggak ada Bon saya nggak ada. Nggak ada Bon saya nggak ada situ Bon saya. Ya Bu ini ya, Bu Kartini, enggak? Bu Anita.
Oke, kita lanjut ya Bapak Ibu ya. Nah, untuk minggu efektif Bapak Ibu, biasanya dari sekolah sudah ada. Nah, bisa jadi gini Bapak Ibu. Bisa jadi Bapak Ibu terbenturnya di jadwal. Misalkan kalau minggu efektif itu mungkin di hari Senin, Selasanya ada, tetapi misalkan di hari Rabunya baru kena. Kan Bapak Ibu belum cair. dapatnya di hari Rabu. Nah, jadi artinya Bapak Ibu tidak bisa menyamakan antara satu pelajaran dengan pelajaran lain. Nah, jadi nanti Bapak Ibu harus hitung dulu banyaknya pekan atau minggu efektif itu ada berapa dalam 1 tahun, dalam 1 semester. Terus yang tidak efektifnya ada berapa gitu ya Bapak Ibu ya. Ini triknya aja nih. Barulah diperoleh hasil minggu efektif. Nah, itulah Ibu petakan. Kalau bisa sisakan Bapak Ibu, jangan Ibu mampetkan. Kalau bisa Ibu sisakan waktu efektif itu sekitar 1-2 pertemuan, nah itu untuk jaga-jaga saat materi Bapak Ibu tidak terkejar. Nah, bisa Bapak Ibu mampetkan atau berikan saat di akhir itu, gitu ya Bapak Ibu ya. Terus selanjutnya Bapak Ibu harus hitung ya dengan jam pelajaran. Jadi kalau jam pelajarannya ada 2, ada 4, nah Bapak Ibu harus proporsional, harus berikan. Nah, tujuannya apa? Saat Ibu dapat program semester sudah dimanfaatkan di dalam setiap minggu dari biasanya dalam 1 semester itu ada minggu atau bisa dirunut lagi dalam hari atau pertemuan. Nah, ini akhirnya memudahkan Bapak Ibu dalam membuat RPP. Nah, ini goalnya Bapak Ibu, goalnya. Walaupun tadi itu di dokumen itu sebenarnya RPP, nah ini RPP itu sudah menjawab prota, promes, silabus yang Bapak Ibu buat. Nah, jadi dari RPP ini lah terkumpul semuanya Bapak Ibu. Nah, semua orang pasti tahu ya Bapak Ibu adalah rencana pelaksanaan pembelajaran. Intinya apa? Ya langkah-langkah yang kita Nah, Bapak Ibu ada tujuan, ada langkah-langkah dan penilaian. Ini sesuai dengan surat edaran dari Mendikbud nomor 14 tahun 2019. Masih dikit. Tapi ini bukan berarti 3 ini aja bisa nanti Bapak Ibu sesuaikan, tambahkan lagi. Dan juga ini RPP kan 1 lembar sekarang Pak. 1 lembar itu kan bunyinya aja Bapak Ibu. Kalau memang RPP Bapak Ibu tuh harus 2 lembar juga nggak apa-apa gitu. Jadi jangan patokan tentang 1 lembar. Jadi tidak ada yang mewajibkan RPP itu 1 lembar. Tetapi bunyinya aja ya Bapak Ibu ya. Kalau memang bisa 2 lembar ya silakan. Tapi Bapak Ibu harus memuat 3 komponen ini. Nah, RPP harus dikembangkan dari silabus, disusun berdasarkan KD atau skema atau materi. Nah, supaya pembelajaran berlangsung secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, efisien, yang seperti yang kita dapatkan di penilaian tadi Bapak Ibu, makanya Bapak Ibu harus membuat RPP sesuai dengan yang kita harapkan ini. Nah, ini banyak ya Bapak Ibu ya. Jadi jangan RPP Bapak Ibu itu hanya berisi materi, berisi melakukan persepsi, melakukan materi apa. Jadi harus nanti ada nih, apalagi kita yang sudah pelatihan kemarin ya. Sudah ada kiat-kiat, trik-triknya bagaimana menyusun RPP yang bisa melangsungkan pembelajaran interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, membuat aktif siswa, membuat kreatif siswa, dan segala macam. Nah, ini Bapak Ibu, kita harus melihat pertama, tujuan pembelajaran kita itu berupa behaviorism atau non. Dalam arti apa? Nanti tujuan pembelajaran Bapak Ibu harus memuat A, B, C, D. Nah, ada audience, ada behavior, ada condition, dan ada degree. Nah, ini saat pelatihan kemarin kita semua guru saya yakin dan percaya sudah kita pahami. Nah, sekarang bagaimana? Nah, kita menerapkannya Bapak Ibu. Nah, di sini mungkin kita saling berbagi saja. Nah, untuk dalam membuat tujuan kita berdasarkan ke contoh. Contoh melalui kegiatan. Harus jelas ya Bapak Ibu ya, melalui kegiatan. Kegiatannya apa? Mengamati video kah? Nah, amati videonya video apa? Video daur air, atau video materi apa? Nah, akhirnya apa? Dengan melalui kegiatan tadi, siswa yang menjadi audiens kita dapat, nah ini tujuannya, namanya tujuan apa? Setelah itu apa? Ternyata siswa dapat menjelaskan tahapan. Nah, padahal kita nggak sebutkan tadi video itu sebenarnya poin pentingnya ada tahapan daur air atau siklus apa gitu. Nah, akhirnya apa? Siswa dapat menjelaskan tahapan dari proses terjadinya siklus air tadi berupa hujan. Secara apa? Secara tertulis, dan segala macam. Nah, ini memuat semua ya Bapak Ibu ya. Ada audiens. Ini bukan berarti setiap tujuan kita itu harus berurut A, B, C, D, bukan Bapak Ibu, tetapi memuat ada unsur audiens, ada behaviornya, ada kondisi, dan ada degree-nya, derajatnya. Nah, ini contoh ringan ya Bapak Ibu ya, karena ini yang diambil kayaknya dari
di sekolah dasar. Tapi kalau materi SMK harus lebih luas lagi Bapak Ibu. Contoh mana ya? Oh enggak, saya buat pula contohnya di sini. Nah, contohnya lagi misalkan praktek ya. Melalui lagu, siswa dapat memperkenalkan diri dengan menyebut nama panggilan. Bayangkan ini anak SD, tapi memuat semua Bapak Ibu. Ternyata dengan cara dia nyanyi-nyanyi lagu-lagu, ternyata dia bisa mengenalkan diri, menyebut nama dan segala macam gitu Bapak Ibu. Ini metode kondisi. Nah, kalau kita tidak memakai yang behavior, nah pakai konten, nah contohnya adalah siswa dapat berjalan lurus ke satu arah pada permainan sederhana. Jadi kita sebutkan konten kita itu dalam bentuk apa, permainan sederhana, praktek apa dan segala macam. Nah, berikutnya lagi Bapak Ibu, untuk membuat pembelajaran tadi kan sudah disampaikan, ada tujuan, ada langkah pembelajaran dan ada penilaian. Nah, untuk langkah pembelajaran ini sebenarnya pentingnya Bapak Ibu, karena inilah yang nantinya akan Bapak Ibu lakukan. Nah, di dalam langkah pembelajaran kita mungkin saling mengingatkan lagi, ada pendahuluan, ada inti, ada penutup. Nah, di dalam pendahuluan itu isinya aktivitas kita dalam menyiapkan dulu Bapak Ibu. Jadi tidak boleh saat kita mulai belajar langsung buka buku halaman sekian. Nah, itu akan membuat shock pada siswa. Jadi Bapak Ibu harus membuat, apalagi pembelajaran kita itu kan berlanjut ya Bapak Ibu ya. Misalkan materi 1, lanjut materi mata pelajaran 1, lanjut mata pelajaran 2 dan setelahnya. Jadi harus ada Bapak Ibu lakukan ini. Nah, ataupun Bapak Ibu baik yang ada di mata pelajaran pagi hari atau siang hari atau pelajaran di awal atau yang akhir, semua ini tidak boleh berubah Bapak Ibu, tetap sama. Bapak Ibu lakukan pendahuluan dengan menyiapkan peserta didik secara psikis dan fisik Bapak Ibu. Bisa jadi secara fisiknya mungkin sudah oke, bagaimana dengan psikisnya? Jadi kita sebagai guru tuh harus punya rasa dari penglihatan, dari perasaan dan segala macam. Tujuannya apa? Biar nanti siswa itu dapat melakukan pembelajaran yang termotivasi. Nah, itu tujuannya Bapak Ibu. Jadi kalau saya melakukan observasi, saya perhatikan aja, ini guru ini pendahuluannya seperti apa. Nah, jadi kalau makin sering kita lihat guru-guru dalam mengajar, kita makin apa ya Bapak Ibu ya, makin enak. Kita bisa langsung terapkan. Siswa saya lagi kayak gini, saya terapkan yang kayak gini. Jadi secara spontan, walaupun di dalam RPP sudah kita buat, tapi ujung-ujungnya pelaksanaan tetap kita yang menentukan Bapak Ibu. Nah, akhirnya kalau siswa tadi sudah termotivasi, kita barulah kaitkan dengan pengetahuan sebelum, atau kalau dia pertemuan pertama, ya kita gugah dulu yang apa kompetensi yang akan kita ingin capai. Nah, baru masuk materi dikit-dikit, materi ya yang membuat mereka tertarik, baru Bapak Ibu lanjut ke kegiatan inti. Nah, ini silakan nanti Bapak Ibu kemas bagaimana, apakah Bapak Ibu absen dulu, Bapak Ibu lakukan apa dulu, pretest dulu dan segala macam, silakan. Tapi jadikan itu sebagai langkah pembelajaran di bagian pendahuluan. Jangan campur-campur ya Bapak Ibu ya. Nah, yang kedua, kalau sudah di inti, nah inti ini sudah aktivitas siswa dalam proses pembelajaran. Untuk apa? Untuk mencapai kompetensi dasar. Jadi sudah harus ada materi yang masuk di sini Bapak Ibu untuk mencapai kompetensi dasar tadi. Nah, kita harus apa di dalam inti ini? Gunakan metode dan media. Harus Bapak Ibu sebutkan di situ. Bapak Ibu dalam pembelajaran sudah langkah di inti ini metode yang apa? Kalau program based learning, Bapak Ibu gunakan nanti medianya apa? Nanti menjadi tolak ukurnya apa? Indikatornya apa? Untuk Bapak Ibu bisa mewujudkan metode PBL tadi yang sesuai kompetensi dasar. Terus sumber belajarnya nanti disebutkan juga di situ Bapak Ibu. Sumber belajarnya Bapak Ibu menggunakan apa? Terus Bapak Ibu harus menyesuaikan dengan karakter peserta didik. Jadi tidak bisa kita samakan pelajaran lain. Si Bapak itu kok bisa aktif ya? Kok saya enggak? Padahal metodenya sudah sama. Nah, itu Bapak Ibu lagi-lagi karakter siswa itu bisa berubah Bapak Ibu. Banyak sekali faktornya. Tapi Bapak Ibu tidak perlu khawatir. Yang penting Bapak Ibu sudah merencanakan metode yang baik, yang akan mencapai tujuan dari yang Bapak Ibu harapkan. Nah, aktivitas ini harus dilaksanakan secara, kalau yang sekarang itu disebut dengan tematik integratif. Jadi bisa aja Bapak Ibu mengaitkan pembelajaran dengan pelajaran lain, materi satu dengan materi yang lain, silakan. Sangat luas Bapak Ibu. Jadi silakan Bapak Ibu lempar ke siswa, Bapak Ibu sudah berikan kompetensi dasarnya apa, materinya apa, silakan buat siswa itu berpikir Bapak Ibu. Jadi jangan lagi Bapak Ibu itu metode ceramah menjelaskan inti itu dari awal sampai akhir, yang akhirnya membuat siswa itu hanya menerima Bapak Ibu, nggak boleh.
Sekarang bagaimana siswa itu aktif dengan sendirinya gitu ya, dengan membuat kelompok, dengan suruh berpikir, dengan Bapak Ibu siapkan semua sarana prasarananya. Dan terakhir tentunya Bapak Ibu harus menutup kegiatan itu dengan cara aktivitas bersama ya Bapak Ibu ya. Nah di sini aktivitas bersamanya refleksi. Jadi biasakan Bapak Ibu bilang kayak gini, baik anak-anak bagaimana pelajaran kita tadi. Nah, disitulah kita saling merefleksikan diri. Kita sebagai guru bisa kita refleksikan, ternyata saya masih ada yang kurangnya ini, itu, dan segala macam. Siswa juga seperti itu. Dia akhirnya akan memikirkan, apa sih yang kurang, apa sih yang sebenarnya harusnya bisa kita lakukan gini, dan segala macam. Nah, akhirnya itu kita jadikan sebagai bahan untuk evaluasi dalam aktivitas kita berikutnya. Jadi seperti itu Bapak Ibu ya, biasakan terima umpan balik. Gimana anak-anak tadi Ibu ngajarnya gimana? Ada yang belum paham dan segala macam, dilempar Bapak Ibu sehingga dia bisa melakukan refleksi dengan sendirinya. Nah, itu kita jadikan sebagai umpan balik, Bapak Ibu catat nanti di jurnal. Nah, ternyata dengan materi seperti ini sudah membuat siswa aktif, siswa ini, siswa itu, siswa mau bertanya, mengungkapkan pendapat. Nah, itu dengan sendirinya Bapak Ibu. Kalau kita udah sering-sering lakukan seperti itu, otomatis apa ya, kita ini memang melebihi atau lebih hebat daripada robot. Yakinlah Bapak Ibu. Kalau robot itu punya sensor, bisa bergerak dengan sesuai dengan objek, kita tuh lebih hebat lagi Bapak Ibu. Saya yakin dan percaya seperti itu. Nah, akhirnya pembelajaran di berikutnya kita lebih tahu dan kita ingat. Di sini kan kita belajarnya hanya materi kita aja. Kalau beda, kalau di kampus itu kadang satu guru itu bisa ngajar 5 mata kuliah, 6 mata kuliah. Tapi kalau kita guru ini kan enak Bapak Ibu, sesuai sudah dengan bidang kita. Jadi sebenarnya Bapak Ibu antara pergantian kelas, tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3 itu jangan sampai lupa Bapak Ibu. Bapak Ibu harus punya memori yang kuat. Kemarin itu yang seperti apa, berarti yang sekarang harusnya seperti apa. Nah, seperti itu. Nah, yang terakhir adalah untuk penilaian ya Bapak Ibu ya. Karena di sini poinnya penting, di RPP Bapak Ibu harus memuat penilaian. Nah, ini tujuannya apa? Ini bahagian dari hasil belajar juga Bapak Ibu. Bapak Ibu melihat, mengevaluasi pembelajaran Bapak Ibu juga dari hasil. Jadi jangan bilang bahwa kalau hasil siswa itu jelek, itu karena siswa, bukan. Kalau hasil siswa jelek berarti salah satunya kena guru. Nah, jadi seperti itu. Jadi penilaian ini harus meliputi 3 Bapak Ibu, ada sikap, pengetahuan, keterampilan. Saya yakin juga Bapak Ibu waktu pelatihan juga telah diajarkan penilaian sikap itu meliputi apa, bisa melakukan dengan cara teknik observasi, penilaian diri gitu ya, dan penilaian antar teman. Dan ini mungkin kalau di mata pelajaran mungkin sudah diambil oleh agama ya Bu Tika ya, sama PKN ya. Nah, tetapi Bapak Ibu tetap melakukan penilaian. Nah, itu sebagai acuan untuk Bapak Ibu guru PKN sama agama. Bukan berarti diserahkan sepenuhnya. Bapak Ibu tetap melakukan penilaian sikap, tapi nilai Bapak Ibu itulah yang nanti sebagai acuan pada guru agama dan guru PKN untuk menilai secara keseluruhan sikap dari siswa. Jadi seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi jangan berarti Bapak Ibu hanya menilai pengetahuan keterampilan, tetapi sikap juga ada. Nah, sikap harus Bapak Ibu lihat baik dari tindakan, perilaku yang ada saat siswa itu belajar bersama kita. Gitu ya Bapak Ibu ya. Walaupun di dalam nomenklaturnya adalah sikap spiritual dan sosial yang dinilai, tetapi sikap ini tetap mata pelajaran, kita guru harus melakukan penilaian juga. Nah, untuk pengetahuan Bapak Ibu sudah paham juga bahwa harus melihat penguasaan terhadap materi yang kita berikan itu sudah bisa diterima oleh siswa atau enggak, dalam bentuk macam-macam. Bapak Ibu bisa lakukan tes tertulis, tes lisan, tulisan, tugas-tugas, dan segala macam. Dan yang terakhir adalah penilaian keterampilan Bapak Ibu, apalagi kita di SMK, jangan sampai tidak ada nih Bapak Ibu penilaian keterampilan ini. Karena kita harus bisa menerapkan pengetahuan. Nah, ini adalah terapan Bapak Ibu vocational education. Jadi Bapak Ibu tolak ukur sebenarnya kita di SMK-nya ada keterampilan, karena keterampilan ini memuat pengetahuan juga. Jadi jangan sampai hanya pengetahuan, nanti salah kita, sama seperti SMA. Tapi kalau kita SMK ya harus ada keterampilan, harus ada prakteknya, harus ada portofolionya, proyeknya, produk dan segala macam. Nah, saya yakin semua mata pelajaran bisa lah memuat mana-mana kira-kira materi yang bisa dibuat dalam bentuk praktek, bentuk penugasan, bentuk proyek dan segala macam. Nah, itu didokumentasikan Bapak Ibu. Jadi insya Allah itu aja untuk yang perangkat, karena nanti contohnya nanti sudah ada dari sekolah, tinggal bagaimana kita sama-sama buat Bapak Ibu. Nggak apa-apa kita godok sama-sama, kita saling berdiskusi untuk bisa menyelesaikan satu dan yang lainnya, gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu yang memang belum, yuk kita ke sekolah,
Di sini ada teman-teman guru kita yang sudah terbiasa ya membuat ya. Saya juga masih ingat karena saya juga masuknya termasuk di awal ya Bu Vika ya. Kita udah melihat perangkat guru ini sudah berbagai macam Bapak Ibu. Saya dulu masih ingat itu dengan kepala sekolah yang lama lebih banyak lagi. Harus ada apa namanya Bu Vika untuk soal ini, kartu soal harus itu banyak dibuat Bapak Ibu, banyak. Nah sekarang dengan sudah disimpelkan, sudah berbasis kinerja, harusnya lebih memudahkan kita. Tapi yang terlihatnya sedikit, tetapi yang di dalam otaknya harus lebih banyak. Nah gitu ya. Jadi kita jangan terbalik, jangan berpikir bahwa dokumen itu harus banyak, ini nggak ada, tetapi biarlah dokumen terlihat itu sedikit, tapi isi yang ada di sini ini lebih banyak. Kenapa? Yang sedikit itu sudah merupakan semacam piramida ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau ada piramida, sebenarnya pengetahuannya itu luas, tetapi yang muncul itu sedikit. Jangan terbalik. Kadang kan kita keluar, ternyata digali lagi, ternyata nggak ada. Jadi kita wujudkan dalam bentuk piramida. Jadi pengetahuan ini kita harus banyak membaca, banyak melihat orang dan segala macam. Tapi yang kita munculkan ini sedikit. Nah gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, itu sebenarnya teori atau prinsip aja. Nah, yang paling penting itu adalah bagaimana Bapak Ibu menerapkannya kepada siswa. Jadi, kalau siswanya bermutu, siswa lulusan SMK Kesehatan Alfat ini bagus, itu pasti karena Bapak Ibu guru semua. Nggak ada karena 1-2 orang, nggak. Berarti karena kita semua. Dan juga tentunya di dalam proses pembelajaran, nah ini mungkin materi berikutnya lah ya Bu Vika ya, bagaimana Bapak Ibu mengkonsep. Sebenarnya banyak ya di dalam workshop ini kita 2 hari, bolehlah nanti Bu Vika sediakan lagi waktu karena kita di 2 hari ya. Saya kira juga tadi gitu 1 hari kan, ternyata workshop kita selama 2 hari. Silakan nanti sisa harinya kita gunakan untuk praktek ya Bapak Ibu ya. Kita buat perangkat kita bersama-sama karena malu kita masa untuk perangkat yang sedikit cuma 3 tadi aja kita nggak punya. Nah silakan nanti kalau Bapak Ibu ingin bertanya seputar RPP, sebenarnya saya ada punya buku itu ya, buku tentang RPP yang dikeluarkan oleh Kemendikbud. Nah, nanti saya share. Nah, itu banyak pertanyaan-pertanyaan. Apakah RPP itu harus gimana nanti ada di situ. Ya, Bapak Ibu ya. Apalagi dengan keterbukaan informasi sekarang sebenarnya membuat gantian, nggak hanya saya gitu lah. Nanti Pak Doni, Pak Anapi atau Bapak Ibu lain untuk berbagi. Nah, ini sekali lagi saya bilang ini hanya bahagian dari sharing ya Bapak Ibu ya, karena inilah yang kita dapat ya secara amal kita gitu. Kalau secara uang mungkin nggak seberapa, tetapi secara amal akhirnya Bapak Ibu bisa terapkan, terus Bapak Ibu lagi bisa jelaskan lagi ke orang lain. Nah di situ ya Bapak Ibu ya yang paling luar biasa. Nah kalau soal uang mungkin apalah gitu ya artinya ya gitu ya, habis juga gitu. Tapi kalau ilmu berlanjut dan segala macam. Nah itulah manfaat yang bisa kita terima. Mungkin saya buka inilah ya sharing kepada Bapak Ibu yang ingin menanyakan, mungkin kami persilahkan baik yang ada di sekolah maupun yang ada di room Zoom meeting ini. Mungkin terima kasih. Mungkin demikian ya Bu Vika. Mungkin ada materi lagi atau jadwal? Ya mungkin nanti Bu Vika sampaikan ya. Oke ada pertanyaan dulu Bapak Ibu. Bu Ika masih bergabung ini. Kemarin katanya mau ke sekolah ini. Ya Bu Ika ya. Wah Bu Ika ini udah makan deh nih. Bu Anissa mungkin ada pertanyaan? Gak ada? Oke mungkin dari Bapak Ibu di sini untuk perangkat dulu sebelum kita masuk. Yang mana? Yang bagian mana? Ini kalau nggak salah perangkat ini tidak perlu apa ya? Tidak perlu seragam. Jadi mungkin sekolah misalkan punya format, guru lain juga punya yang berbeda. Yang penting poin tadi Bapak Ibu. Jadi yang diatur itu sebenarnya memuat tadi itu aja. Jadi tidak perlu kita harus memaksa guru-guru untuk sama, tetapi harus minimal mengikuti standar yang sudah ditetapkan. Jadi kayak Prota, Promes, RPP ya, yang penting ada. Nanti silakan yang mana mau dijadikan sebagai acuan, sebagai dokumen sekolah ambil. Karena juga ujung-ujungnya kalau dulu tuh kalau ingat kita kalau mau visitasi itu dikumpulin ya dalam bentuk yang tinggi. Sekarang nggak lagi. Sekarang mana yang diminta sediakan, lihat, ambil. Kalau bisa perlu saat diminta itu ambil langsung dari lemari kita, bundel kita ini. Jadi nggak usah ini kan, jadi nggak zamannya lagi. Karena sekarang ini hanya berbasis kinerja. Jadi seperti itu.
Nah, tetapi ya tentunya dokumen-dokumen ini ya menjadi suatu kewajiban juga harus dimiliki oleh sekolah ya sebagai bahan evaluasi tadi. Dan juga sebagai kewajiban kita sebagai bukti bahwa memang kita memiliki perangkat ajar ya, sehingga pengajaran yang kita lakukan betul-betul sudah sesuai. Seperti itu. Ada Pak Napi? Kalau nggak ada mungkin saya serahkan ke Bu Tika. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Pak Wali. Nah, jadi dari paparan Pak Wali tadi saya rasa sudah sangat jelas ya Ibu Bapak ya. Jadi memang untuk perangkat pembelajaran itu merupakan sebuah kewajiban untuk guru. Jadi kalau udah guru berarti harus punya perangkat gitu. Istilahnya itu seperti skenario lah, skenario yang akan kita lakukan di dalam pembelajaran. Itu ada bentuk perencanaan kita, apa sih yang akan kita lakukan nanti dalam pembelajaran gitu. Kalau seandainya sesuatu itu sudah direncanakan kan insya Allah tujuannya itu akan tercapai dengan mudah gitu Ibu Bapak ya. Untuk perangkat pembelajaran ini memang sesuatu yang wajib Ibu dan Bapak guru miliki tanpa terkecuali begitu. Baik, materi selanjutnya ini tentang jadwal. Tadi juga Pak Wali sudah sampaikan ya, Ibu Bapak ada disinggung sedikit tentang supervisi. Nah, jadi memang untuk menjamin keterlaksanaan pembelajaran itu sesuai dengan standar gitu ya. Jadi harus ada dilakukan supervisi. Jadi supervisi ini juga merupakan kegiatan wajib yang dilakukan di sekolah, baik itu oleh kepala sekolah. Dan untuk kepala sekolah ini sebenarnya sesuatu yang menjadi kewajiban kepala sekolah gitu ya. Tapi supervisi ini tidak hanya kepala sekolah saja, bisa nanti juga dilakukan oleh pengawas atau guru-guru yang sudah bisa gitu untuk melakukan supervisi. Nah, jadi Ibu Bapak ini untuk jadwal supervisi share screen itu saya buka dulu ya sekarang ya. Bentar ya Ibu Bapak ya. Oh, muncul dia kan. Nah, jadi Ibu Bapak, ini adalah rencana pelaksanaan supervisi kita. Nah, jadi untuk nanti model supervisinya seperti apa, karena kan kita sekarang daring ya, masih daring, jadi nanti akan diinfokan lagi gitu Ibu Bapak ya. Dan di sini memang untuk jadwal supervisi itu akan kita mulai di
minggu pertama bulan September sampai nanti di minggu pertama bulan Oktober. Ya Ibu Bapak ya. Nah, jadi nanti ini akan saya share jadwalnya di grup. Tapi inilah gambaran untuk jadwal yang akan kita laksanakan, jadwal supervisi yang akan kita laksanakan mulai 1 September besok. Nah, jadi perangkat tadi harus Ibu Bapak selesaikan sebelum jadwal supervisinya kita mulai, gitu Ibu Bapak. Nah, jadi ini minggu keempat ya Pak Wali ya. Minggu keempat ya. Terakhir ya. Oke, nah jadi Ibu Bapak, tadi saya sudah sampaikan bahwa untuk perangkat pembelajaran ini harus diselesaikan sebelum kita melaksanakan supervisi, maka ini jadwalnya karena ini sudah masuk ke minggu ke-4 Agustus ya, jadwal supervisinya kita geser. Jadwal supervisinya kita geser jadi minggu kedua September, dimulai pada minggu kedua September. Nah, jadi Ibu Bapak diberikan waktu untuk menyelesaikan perangkat pembelajaran ini selama ya 2 mingguan ya. Nah, jadi selama 2 mingguan, jadi sebelum terakhirnya ini Ibu Bapak harus mengumpulkan perangkat pembelajaran ini di tanggal 3 September. Salah ya? Minggu kedua itu kan tanggal 5 ya Pak. Dan tanggal 6. Minggu kedua kan tanggal 5. Tanggal 6 ya Pak ya, hari Senin ya. Oke, nah jadi Ibu Bapak untuk perangkat pembelajaran ini harus diselesaikan paling lambat itu tanggal 3 September. Jadi tanggal 3 September itu sudah selesai semua, jadi nanti kita mulai supervisinya itu di tanggal 6 September 2021. Gitu Ibu Bapak ya. Nah, jadi nanti untuk teknis supervisinya akan diinfokan kembali. Baik, kemudian ini untuk supervisi ya. Jadi sebenarnya kalau untuk format supervisi yang luring itu sudah ada. Kemudian untuk daring ini nanti akan kita bagikan, itulah nanti akan diinfokan kembali bagaimana sistemnya nanti, apakah itu kita kan pakai Google Classroom ya, jadi apakah nanti pakai Google Classroom aja atau nanti kita zoom-kan gitu Ibu Bapak ya, akan diinfokan. Yang penting Ibu Bapak persiapkan diri gitu. Nah, kemudian saya berharap lakukanlah pembelajaran itu yang sesuai ya, seperti yang diharapkan gitu Ibu Bapak ya. Jangan nanti pas supervisi direncanakan betul, nanti pas tidak supervisi ya seadanya, jangan seperti itu. Jadi saya berharap mulai sekarang, kalau seandainya sebelum-sebelumnya tadi kan sudah disampaikan oleh Pak Wali ya, jadi apa yang kita lakukan dalam proses pembelajaran itu tuh sudah tertuang di dalam RPP. Nah, jadi seperti kita tuh aktor lah gitu Ibu Bapak ya, aktor atau aktris. Kan kalau mereka itu ada skenarionya gitu ya. Jadi mereka melakukan sesuatu itu sesuai dengan skenario. Nah, itulah skenario kita sebagai guru itu adalah RPP tadi. Nah, jadi apapun yang akan kita lakukan bersama peserta didik dalam proses pembelajaran sudah tertuang di dalam RPP. Nah, jadi kalau seandainya sebelum-sebelumnya itu belum sesuai Ibu Bapak ya, RPP-nya belum dibuat, kemudian pembelajarannya berjalan seadanya, saya berharap setelah hari ini itu lakukanlah yang sesuai. Berarti buatlah RPP-nya, buat perencanaan yang benar-benar. Karena kan kita dituntut untuk siswa ini harus punya critical thinking gitu, high order thinking skill.
Nah, jadi itu kalau seandainya gurunya nggak punya critical thinking, siswanya juga akan sulit gitu. Mungkin akan ada siswa-siswa yang melebihi gurunya, tapi tidak bisa semuanya Ibu Bapak. Gitu. Jadi kenapa mereka ada gurunya? Ya karena memang mereka butuh dibimbing gitu Ibu Bapak. Jadi seharusnya itu kita harus lebih selangkah lebih majulah daripada siswa gitu. Tapi memang kalau sekarang kan karena teknologi sudah luar biasa ya, bisa jadi siswa itu lebih pintar dari kita, tapi kalau bisa jangan seperti itulah gitu Bapak ya. Jadi kita harus selangkah lebih maju dari siswa. Jadi Bapak setelah ini tolong laksanakanlah pembelajaran itu sesuai dengan standar yang diberikan oleh pemerintah kita, karena tujuannya itu kan ada gitu ya, supaya siswa itu nanti setelah lulus mereka benar-benar punya critical thinking yang bagus, sehingga mereka nanti bisa survive gitu. Apalagi SMK gitu Ibu Bapak ya, diharapkan kan SMK ini lulusannya itu kerja. Nah jadi instrumen-instrumen penilaian untuk SMK itu kebanyakan itulah tadi ada BKK apa enggak, kalau SMA kan enggak ada tuh. Kemudian siswa yang sudah bekerja berapa persen, itu dulu yang ditanya, bukan siswa yang sudah melanjutkan Ibu Bapak. Jadi makanya bagaimana supaya mereka bisa bekerja setelah lulus dari sekolah, ya pas saat di sekolah itulah kita buat mereka itu bisa berkompetisi, punya jiwa daya saing yang bagus, orang yang berani, yang pede gitu Ibu Bapak ya. Nah itu untuk melatihnya itu tidak bisa sehari 2 hari gitu Ibu Bapak. Jadi itu kan masuk ke sikap gitu ya. Sikap itu tidak bisa dirubah dalam sekejap. Nah jadi semua guru harus sama-sama mengarah ke situ Ibu Bapak, supaya siswanya punya critical thinking yang bagus, kreatif, inovatif gitu. Jadi kalau seandainya begini ada permasalahan, mereka nggak loyo atau langsung down gitu. Mereka punya semangat bertahan mencari solusi sampai ini masalah selesai gitu Ibu Bapak. Karena kemarin juga saya ada mengikuti sosialisasi tentang ini ya, kebekerjaan siswa SMK setelah lulus itu. Kebanyakan siswa SMK itu mereka tidak mereka itu nggak punya inisiatif. Jadi kalau apa-apa itu harus disuruh dulu gitu. Kemudian kurang disiplin. Jadi mereka itu agak longgar pada kedisiplinan, itu agak sepele gitu Ibu Bapak. Itu ininya ya, ada yang kemarin menyampaikan itu di Batam. Nah, jadi memang dia memang di perusahaan yang besar yang bekerja sama dengan beberapa sekolah yang menerima lulusan dari beberapa sekolah di Batam itu. Jadi kebanyakan siswa itu seperti itu Ibu Bapak. Makanya kita di sekolah sebagai guru harus apa istilahnya ya? Jadi pembimbing mereka gitu Ibu Bapak. Jadi pembimbing berarti kita juga harus melakukan itu gitu kan. Kita harus menunjukkan gimana sih orang yang disiplin itu seperti apa gitu. Kita harus tegas. Kalau anaknya terlambat, berarti harus ada kesepakatan kan, kalau terlambat itu diapain, berarti harus seperti itu gitu Ibu Bapak. Kemudian harus disiplin. Kalau tugasnya tidak selesai, bagaimana? Kalau tugasnya kalau tidak masuk kan tugasnya seperti apa? Pokoknya benar-benar inilah Ibu Bapak ya, benar-benar disiplin. Kembangkan sikap-sikap yang PKK itu ya kan ada 5 penguatan pendidikan karakter PPK. PPK itu akan ada 5 itu ya, benar-benar dilaksanakan Ibu Bapak, karena untuk bisa menjadi sebuah perilaku itu harus terus berkesinambungan dilaksanakan Ibu Bapak. Jadi tadi intinya apa? Saya berharap setelah hari ini silahkan lakukan yang benar. Buatlah RPP, di dalam RPP itu rencanakan sedemikian rupa supaya nanti proses kegiatan pembelajaran itu benar-benar
menciptakan apa namanya ya, suasana yang bisa tadi kreatif siswanya, kemudian inovatif siswanya gitu. Jadi tidak monoton begitu-begitu saja, karena persaingan sekarang ini sudah sangat ketat Ibu Bapak. Bahkan persaingan kita itu bukan hanya dengan manusia, tapi dengan mesin, dengan robot gitu ya. Malu aja kita kalau kita kalah dengan robot yang dibuat oleh manusia gitu Ibu Bapak. Ya ini untuk jadwal supervisi. Kemudian yang selanjutnya adalah jadi masuk udah Pak Wali. Sudah ya. Nah, kemudian yang kedua adalah tentang budaya kerja. Jadi implementasi budaya kerja di sekolah. Nah, jadi Ibu Bapak sebenarnya ini sudah lama ya Ibu Bapak ya, sudah lama ada di sekolah, tetapi kurang disosialisasikan gitu. Ditambah lagi dengan keterbatasan kita ya, keterbatasan karena ini pandemi ini kita sulit, nggak bisa melaksanakan kegiatan tatap muka gitu Ibu Bapak ya, dan berbagai kendala lainnya lah. Nah jadi pada kesempatan hari ini saya juga ingin menyampaikan ini, ingin saya sosialisasikan agar kita semua tahu bahwa di SMK ini ada budaya kerjanya loh gitu. Nah jadi budaya kerja yang ada di SMK untuk saat ini ya ada 5 Ibu Bapak. Nah, jadi yang pertama itu adalah integritas, profesional, yang ketiga kreatif, 4 inovatif, dan 5 itu produktif. Nah, jadi ini Ibu Bapak nanti akan saya share formatnya ini ya. Nah, jadi integritas itu apa aja sih? Nah, ini dia. Jadi ada 3, ada jujur, ada tanggung jawab, ada disiplin, kemudian profesional itu apa tadi ada juga disampaikan oleh Bapak Wali ya. Jadi kita sebagai guru harus selalu meningkatkan kemampuan kita sebagai guru gitu Ibu Bapak. Nah, ditambah lagi itu juga akan dinilai. Nah, jadi kita tuh melaksanakan pendidikan ini bukan yang penting jalan aja lah, yang penting masuk aja lah. Yang penting siswa buat tugas, tidak seperti itu Ibu Bapak ya. Karena di negara kita ini juga kita kan di bawah kementerian gitu ya, mereka punya standar buat sekolah. Nah, jadi itulah adanya akreditasi tadi untuk menjamin bahwa sekolah itu melaksanakan proses pembelajaran, melaksanakan kegiatan di sekolah itu harus sesuai dan nanti hasilnya juga sesuai dengan yang diharapkan gitu. Jadi makanya untuk di bidang profesional ini di sini juga dituntut Ibu Bapak harus mengikuti kegiatan-kegiatan yang bisa meningkatkan pengetahuan Ibu Bapak dalam memberikan pembelajaran kepada siswa itu seperti apa. Apalagi sekarang kan banyak yang baru ya, yang AKM lah, yang hot itu udah lama tapi sampai hari ini kayaknya kita belum juga mengarah ke sana gitu. Ibu Bapak ya, jadi saya berharap apalagi sekarang kan kalau dulu kenapa susah ikut pelatihan, kadang kita terbentur di biaya, mau pelatihannya adanya di Jakarta, kita di Riau sini nanti berapa lagi untuk perjalanannya, berapa lagi penginapannya, begitu mikir Ibu Bapak ya. Kalau sekarang kan sudah sangat mudah gitu, tinggal klik aja link Zoom-nya itu udah bisa ikut. Mau di luar negeri pun yang kita ikuti juga bisa gitu Ibu Bapak. Jadi tinggal kemauan kita aja. Nah, jadi di sini saya berharap setelah hari ini silahkan maulah Ibu Bapak untuk meningkatkan kemampuan Ibu Bapak sebagai pendidik di SMK Kesehatan Al-Fatihah, karena tanggung jawab kita sebagai pendidik ini sangat besar Ibu Bapak ya. Masa depan siswa kita tuh ada di tangan kita.
Kalau seandainya kita memberikan pendidikan yang benar, insya Allah siswanya akan berada di jalan yang benar gitu. Kalau seandainya kita memberikan pendidikan yang tidak benar, maka ya itulah hasilnya juga seperti apa yang kita berikan gitu. Kadang-kadang ada istilah bapak kencing berdiri, anak kencing lari. Jadi kadang kita sudah memberikan yang baik, enggak juga baik, apalagi kita memberikan yang buruk gitu Ibu Bapak. Mungkin akan lebih tidak terpikirkan oleh kita keburukannya gitu Ibu Bapak ya. Jadi mari sama-sama menjadi tenaga pendidik yang baik, yang sesuai dengan apa yang diharapkan gitu. Nah kemudian tadi juga Pak Wali ada sampaikan, apapun yang Ibu kegiatan yang misalnya kegiatan ada workshop apa seminar tentang pembelajaran kayak kemarin Halfex itu, untuk sertifikatnya tolong segera langsung saja dikirimkan gitu Ibu Bapak. Jadi biar didokumentasikan di sekolah. Jadi saat misalnya nanti ada entah pengawas atau pengawas dari LPMP datang diminta, kita sudah siap untuk dokumen-dokumennya gitu. Jadi Ibu Bapak tidak perlu terburu-buru mencari ke sana ke sini, karena kadang kalau diminta dalam waktu dekat cepat itu kan kita bingung gitu Ibu Bapak ya. Jadi kalau sudah ikut pelatihan langsung saja kirimkan, Ibu saya tadi ikut pelatihan ini sertifikatnya gitu, ini dokumentasinya gitu. Nah untuk pembelajaran juga jangan lupa ya Ibu Bapak ya, kalau ada pakai Zoom ya tolong didokumentasikan dan itu dikirimkan, karena kan kita punya media sosial ya Ibu Bapak ya, ada Instagram, ada Facebook, itu bisa kita jadikan sebagai media publikasi kegiatan guru-guru dalam proses pembelajaran. Gitu. Nah, kemudian yang ketiga adalah kreatif. Nah, tadi ini juga dituntut dalam RPP. Jadi kita harus bisa melaksanakan pembelajaran yang memancing kreativitas. Gimana supaya kita memancing orang kreatif? Tentu kita harus kreatif dulu gitu ya. Supaya kadang sebenarnya anak-anak itu mereka kreatif, tapi kadang kita itu tidak bisa memberikan ruang gitu Ibu Bapak. Ya, kita kurang bisa memberikan ruang sehingga kreativitas mereka itu terpendam gitu Ibu Bapak ya. Jadi mari kita kreatif dulu lah gitu. Supaya anak-anak kita juga ngikut kreatif seperti kita. Nah, kemudian inovatif dan yang terakhir ini produktif. Jadi untuk poin-poinnya bisa Ibu Bapak lihat ya. Di sini sudah tertera semua. Nanti ini akan saya bagikan di grup. Jadi harapannya adalah bahwa dalam pelaksanaan kita sebagai guru, pelaksanaan kegiatan kita sebagai guru di SMK Satan Al-Fatihah, kita memiliki 5 budaya ini Bapak dalam kegiatan pembelajaran, kemudian dalam kegiatan yang seperti ini. Ini kan kegiatan yang kita laksanakan hari ini adalah kegiatan yang menurut saya sangat penting Ibu Bapak. Gitu. Jadi ini adalah kegiatan yang harus Ibu Bapak ikuti. Nah jadi tolong benar-benar dilaksanakanlah ini Ibu Bapak ya, karena ini adalah budaya kerja kita, ini adalah identitas kita sebagai keluarga besar SMK Kesatuan Al-Fatihah. Baik, kemudian sedikit tentang RPP untuk perangkat pembelajaran, karena RPP itu salah satu perangkat pembelajaran Ibu Bapak. Jadi perangkat pembelajaran itu ada banyak, jadi ada Prota, Promes, kemudian ada kalender pendidikan gitu. Nah, jadi sebenarnya semua format ini sudah saya berikan di awal Ibu Bapak. Sudah saya kirimkan ya kemarin, ada di minggu kedua atau minggu ketiga kita mulai proses pembelajaran ini sudah saya kirimkan gitu Ibu Bapak. Jadi hari ini saya ingatkan kembali sama ya. Saya ingatkan kembali dan ada target waktunya yaitu tanggal 3 September nanti semuanya sudah harus selesai dan mengumpulkan gitu. Karena sebenarnya memang RPP ini harus dipegang guru gitu ya. Tapi sekolah harus punya juga sebagai dokumentasi di sekolah, karena terkadang untuk pengawas dan segala macam
menilai proses pendidikan di sekolah itu mereka itu kadang datangnya tidak terjadwal gitu Ibu Bapak. Jadi sekolah harus selalu siap-siap untuk dokumentasi-dokumentasi. Karena kalau sekarang kan kita nggak bisa ngomong aja, gimana Bu proses pembelajaran lancar Bu? Nah, tentu oh lancar Bu ya. Mana buktinya? Nah, buktinya itulah tadi RPP-nya ada, kemudian dokumentasi Ibu Bapak melaksanakan proses pembelajaran ada gitu Ibu Bapak. Nah, jadi untuk perangkat pembelajaran ini menurut Permendikbud nomor 65 tahun 2013, penyusunan perangkat pembelajaran adalah bagian dari perencanaan pembelajaran. Jadi memang ini bentuknya itu wajib Ibu Bapak ya. Jadi guru harus punya perangkat pembelajaran. Nah, ini perangkat pembelajaran yang harus Ibu Bapak buat, Prota, Prostem, RPP, KKM. Kalau yang kalender pendidikan itu kan sudah disediakan gitu Bapak ya, sudah kami sediakan. Nah, ini juga sudah saya kirim waktu di awal-awal proses pembelajaran di bulan Juli atau Juli minggu pertama belajar atau minggu kedua gitu Ibu Bapak ya. Nah, ini tadi sudah disampaikan oleh Pak Wali juga, ini saya menguatkan kembali ya. Jadi ada 3 poinnya tujuan yang wajib Ibu Bapak ya. Jadi bukan harus 3 ini, nggak boleh yang lain, enggak, bukan seperti itu, tapi minimal itu harus 3 ini, yaitu tujuan pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran, dan penilaian pembelajaran. Nah, jadi di dalam RPP itu harus ada juga penilaiannya, harus ada rubrik penilaiannya, gitu Ibu Bapak ya. Dan penilaian kita kan KIKD itu kan ada KD 3 titik sekian, 4 titik sekian. Nah, jadi dua-duanya itu harus dilakukan Ibu Bapak. 3 titik sekian itu adalah di bidang pengetahuannya. Kalau 4 titik sekian itu di bidang nanti kalau dalam pelaksanaannya Ibu Bapak terkendala, silahkan berkonsultasi. Bisa tadi dengan pemateri kita Pak Wali, atau bisa dengan saya, atau bisa dengan guru-guru yang lain gitu Ibu Bapak. Nah, untuk format-format memang tidak mengikat Ibu Bapak ya, cuman sekolah sudah menyediakan acuan gitu. Jadi kalau seandainya Ibu Bapak menggunakan ini sebagai acuan Ibu Bapak tidak masalah, tapi yang tadi itu harus ini ya Bapak Ibu Bapak ya, kayak RPP itu harus memuat minimal 3 itu harus wajib ada di situ gitu. Nah, kemudian untuk untuk kalender pendidikan itu insya Allah sudah mengacu pada kalender pendidikan yang disampaikan oleh Dinas Pendidikan. Nah, jadi itu juga tidak perlu dibuat lagi, itulah dijadikan acuan. Dan untuk format-format kayak Prota, Prostem, dan RPP dan KKM itu kami sediakan. Tapi kalau seandainya Ibu Bapak tidak menggunakan itu, ya tidak masalah, tetapi harus kurang Ibu Bapak ya. Mungkin itu dari saya. Jika ada yang mau ditanyakan atau jika ada yang tidak jelas, boleh Ibu Bapak sampaikan, akan kita bahas. Gimana yang di sini? Clear? Clear ya Ibu Bapak ya. Kemudian yang di Zoom bagaimana Bu Kartini, Bu Anissa? Sehingga Bu Kartini sama Bu Anissa lagi. Makan. Oke, kayaknya jelas ya. Udah siang juga. Baik, mungkin itu saja dari saya. Kalau ada tambahan? Ada? Cukup? Baik. Nah, jadi Ibu Bapak memang workshop, kan judulnya workshop nih, tetapi ya, boleh Ibu Bapak laksanakan di rumah, dan kalau seandainya ada yang mau ditanyakan tadi, ada yang nggak jelas, ya boleh silakan didiskusikan, disampaikan gitu. Nah, tadi target waktunya adalah 3 September. Jadi semua 3 September itu sudah harus menyelesaikan dan mengumpulkan ke sekolah. Gitu.
Baik, terima kasih atas perhatian Ibu Bapak semua. Saya memohon maaf jika ada dalam penyampaian tadi ada kata-kata yang tidak tepat, menyinggung dan menyakitkan hati. Saya mohon maaf. Kemudian sekali lagi saya berterima kasih kepada Ibu Bapak yang sudah hadir. Semoga Allah selalu memberkahi Ibu Bapak, memberikan kesehatan kepada Ibu Bapak dan keluarga, memudahkan segala urusan Ibu Bapak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Pak, ini